Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan egalitarian. Halo sob, rekan-rekan, kawan-kawan, teman gulat maupun tim pertingkaian, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga tetap baik ya sob, dan selalu jaga kesehatannya ya. Oh iya sob, kita lanjutin pembahasan yang kemarin ya, part 4-nya nih sob. Seperti biasa, untuk sobat gue yang tertinggal video sebelumnya, sobat bisa scroll ke bawah untuk menonton video sebelumnya ya, agar cerita kita menyambung hingga video ini. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah menonton dan setia pada kami. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjutin setelah yang satu ini. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days, still the people. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana atau Walang Sungsang dari mertuanya Ki Danu Sela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa atau ayah Subalarang Santri Syekh Kuro. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduka sebelum menjadi susuhunan sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana, karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduka. Maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduka pada awal pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagalarang atau yang biasa disebut dengan formasi tempur. Karena Pajajaran adalah negara yang kuat di darat tetapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jum 150 ton kepentingan perdagangan antar pulaunya, atau saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor per tahunnya. Keadaan pun makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana atau Purnama Sidi. Yang kedua, Ratu Ayu dengan Pangeran Sabrang Lor. Yang ketiga, Pangeran Jaya Kelana dengan Ratu Pembayun. Yang keempat, yang terakhir nih sob, Pangeran Brata Kelana dengan Ratu Ayu Wulan. Perkawinan Pangeran Sebrang Lor alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi 1511 sebagai Senapati Satyawala, Panglima Angkatan Laut. Kerajaan Demak Sebrang Lor untuk sementara berada di Cirebon sob. Persekutuan Cirebon Demak inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduka di Pakuan. Pada tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawi Sesa menghubungi Panglima Imperium Portugis Afonso de Albuquerque yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Sebaliknya, upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati Syarif Hidayat tetap menghormati Sri Baduka karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu, permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduka hanya tidak senang hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subalarang, adalah seorang muslimah dan ketiga anaknya, Walang Sungsang alias Cakrabuana, Lara Santang, dan Raja Sangara, diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya, yaitu Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduka dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan atau carita Pariangan. Kerajaan Sunda diperintah dengan adil. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang
dan Pancakaki, masalah Karuhun, Kabeh, dan Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam huruf Jawa dan huruf Arab, Pegon masih menyambut masa pemerintahan Sri Baduka ini dengan masa gemuh Pakuan atau kemakmuran Pakuan, sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduka yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduka Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam prasasti Tembaga Kebatenan disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun atau 1482 sampai dengan 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing atau Sang Mokteng Rencamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Dalam kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan, tokoh Prabu Siliwangi dihormati sebagai gambaran pemimpinan ideal masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai karuhun atau leluhur para menak atau bangsawan Sunda Sob. Dan ini saja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf. Tidak terasa kita sudah di part terakhir ya Sob, membahas Sri Baduka Maharaja dan kerajaannya Pajajaran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.